Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara dengan tema kepekerjaan. Perkenalkan, saya Ernian Fitri sebagai pewawancara dan untuk rekan saya. Kenalkan, nama saya Alwa Fitri Ausnatuniaya sebagai narasumber. Baik, kita masuk ke proses wawancara. Pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman tema kepekerjaan tahun lalu, apakah peluang yang Anda miliki sesuai jurusan Anda? Sebutkan 5 peluang bidang pekerjaan yang sesuai kompetensi Anda. Ya, saya memiliki beberapa peluang nih. Yang pertama, sekretaris. Kedua, administrasi perkantoran, resepsionis, customer service, dan staf personalia. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang harus Anda miliki untuk meraih kelima peluang tersebut? Jelaskan secara gamblang dan lugas. Yang pertama adalah mampu dalam mengelola arsip dan dokumen. Jadi saya harus bisa mengarsip dokumen berupa fisik maupun digital dan bisa mengarsip secara rapi dan sistematis. Yang kedua ada kemampuan dalam berkomunikasi. Saya harus mampu dalam berkomunikasi dengan lancar agar dapat berinteraksi secara efektif dengan atasan, rekan kerja, dan klien. Lalu ada mampu dalam menggunakan teknologi perkantoran. Jadi saya harus menguasai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, dan aplikasi administrasi lainnya. Lalu ada pelayanan prima kepada pelanggan atau tamu. Jadi saya harus memiliki ilmu, yaitu agar bisa memiliki sikap disiplin, sopan, dan ramah terhadap pelanggan. Lalu ada manajemen waktu dan ketelitian. Saya harus mampu menyusun jadwal dan mengatur prioritas pekerjaan secara efisien dan menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan tepat waktu. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 dunia usaha dan dunia industri yang ingin Anda masuki. Sebutkan alasannya juga. Dukung alasan itu dengan melakukan riset tentang dunia usaha dan dunia industri yang ingin Anda tuju. Yang pertama adalah perbankan seperti BUMN, Bank BRI atau yang lainnya. Jadi karena banyaknya posisi administrasi dan pelayanan nasabah yang sesuai dengan kompetensi saya, yaitu perkantoran. Lalu ada perusahaan jasa keuangan seperti OVO, Dana, dan lain-lainnya yang karena di situ membutuhkan staf administrasi dan customer service yang profesional. Lalu ada perusahaan manufaktur seperti Unilever Indonesia karena di situ juga membutuhkan lowongan bagian kantor seperti HRD, administrasi umum, dan logistik. Lalu ada perusahaan teknologi seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya karena membutuhkan pegawai admin yang bisa terampil dalam teknologi. Lalu ada instansi pemerintah seperti dinas kesehatan atau kecamatan karena stabilitas kerja dan kebutuhan tenaga administrasi yang cukup tinggi. Pertanyaan terakhir, bagaimana persiapanmu agar bisa bergabung dengan salah satu dari kelima dunia usaha tersebut? Susunlah dalam kegiatan yang sistematis, terukur waktu dan jenis kegiatannya. Tentukan rentang waktu kegiatan, sumber belajar yang bisa dimanfaatkan, jenis kegiatan, dan target pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi. Nah, ini aku ada life map tentang kepekerjaan yang sesuai dengan kompetensi saya, yaitu teknologi perkantoran, yaitu yang pertama tahapan awal Juni sampai Juli 2025, yaitu memahami sistem kerja perusahaan manufaktur dan alur produksi. Targetnya adalah paham terhadap proses kerja pabrik dan peran bagian administrasi. Lalu bulan Agustus 2025 sampai Februari 2026, yaitu praktik kerja lapangan. Targetnya adalah memahami budaya kerja yang saya tempati untuk PKL agar disiplin kerja dan sistem administrasi yang nyata. Lalu bulan Maret sampai April 2026 mengikuti kursus Excel tingkat lanjut. Targetnya adalah menguasai keterampilan digital dan memahami dunia usaha manufaktur. Lalu bulan Mei 2026
menyusun CV dan surat lamaran sesuai posisi administrasi atau manajemen. Targetnya adalah siap memasuki dunia kerja dengan dokumen lengkap dan percaya diri menghadapi wawancara. Lalu 2026 dan seterusnya, yaitu bekerja di perusahaan manufaktur, bagian administrasi atau sekretaris. Targetnya adalah karir stabil, berkembang dan bermanfaat di perusahaan impian. Sekian proses wawancara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.